Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sudah memasuki masa raya Advent dan kita akan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Sudah ada banyak tanda-tanda katanya begitu bahwa Tuhan segera datang. Ya, kita berharap memang demikian ya, supaya segera kesulitan-kesulitan ini bisa terselesaikan. Tetapi sebelum terselesaikan, Tuhan Yesus sudah mengatakan akan ada bencana-bencana yang sangat besar. Orang-orang akan menderita, terutama orang Kristen, akan mengalami penderitaan secara fisik dan juga secara iman yang teraniaya. Nah, oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri. Sebelum hari-hari yang mengerikan itu datang, kita sudah menjadi kuat. Supaya ketika badai tiba, kita tetap kuat dan kita boleh menyambut kedatangannya. Mari kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, kitab Yehezkiel pasal 36, ayat 24 sampai dengan 28. Kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali memang kami merasa beban berat dalam hidup ini dan kami mengalami keputusasaan. Oleh karena itu tidak jarang kami juga berkehendak untuk segera mengakhiri hidup ini. Walaupun Tuhan belum menghendaki. Ampuni kesalahan kami, pemikiran kami yang tidak berani menderita dan ingin segera lari dari penderitaan. Kiranya Tuhan menambahkan hati kami, menguatkan kami, untuk kami boleh menanti kedatangan-Mu dengan kekuatan baru setiap hari, melalui ketaatan menjalani kebenaran firman. Dan melalui ketaatan itulah kami semakin dikuatkan, makin dibuat bersuka cita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-24 ini, Tuhan melalui Nabi Yehezkiel menyampaikan firman-Nya, aku akan menjemput kamu di antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Itu satu janji Tuhan ya. Lalu aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Waduh, janji Tuhan ini sangat-sangat indah. Umatnya brekele, keras hati, tegar tengkuk, bantah Tuhan, karepe sendiri gitu ya. Tapi dengan kesabaran dan kasih Tuhan, Tuhan berjanji pada saatnya Dia akan mengumpulkan kembali umatnya, lalu akan dicuci dengan air yang bagus, air yang jernih, supaya segala kebusukan, kehitaman, dosa-dosa itu
bisa ditanggalkan, dan kemudian Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, supaya mereka taat. Nah, jadi untuk menjadi taat itu ternyata memerlukan hati yang baru, roh yang baru. Sebab kalau niat kita sendiri, ada niat manusia juga untuk taat, tetapi ketaatannya itu mudah sekali digoyahkan, mudah sekali digoncangkan, mudah sekali kemudian kita tidak lagi menjadi orang yang setia dan taat. Ya, oleh karena itu kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan menjanjikan ketika sudah ada roh baru, ya, yang sudah dicuci, kasih kembali roh baru, hati baru, maka kemudian orang itu akan diberi sukacita untuk taat, dan diyakini oleh Tuhan orang itu akan berjuang hidup dalam ketaatannya. Ini sungguh indah. Jadi dalam rangka masa raya Advent ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya air jernih itu sudah dicurahkan melalui darah Yesus. Darah merah nggak jernih ya, tidak berarti air jernih itu air putih, tetapi darah yang jernih, darah yang kudus, darah yang suci itu sudah mencuci segala dosa-dosa kita. Dan kemudian kita mendapatkan kehidupan yang baru, hati yang baru, roh yang disegarkan, yang hidup di dalam kasih Kristus, sehingga kita akan belajar menjadi taat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang remaja putra berusia 15 tahun itu tidak pernah mendengarkan nasihat ibunya. Ayahnya beberapa tahun sudah meninggal, sehingga ibunya berjuang sendiri untuk menghidupi dirinya dan adiknya. Adiknya seorang perempuan, ya. Jadi mereka hidup bertiga, ibu itu berjualan kue-kue, dan sebetulnya kalau mereka bisa mempergunakan hasil itu dengan baik, mereka bisa hidup cukup. Tetapi anak yang besar, remaja putra ini tidak mau, tidak puas. Karena menganggap ibunya tuh kere, miskin. Dibanding dengan teman-temannya yang dengan sekejap bisa ganti HP, ganti sepeda motor, baju baru, sepatu baru, dan segala kemewahan. Dia merasa tersingkir dari pergaulan teman-temannya. Dan karena dia merasa rendah diri, dia melarikan diri juga kepada hal yang tidak baik, tidak benar. Tidak mau taat pada firman, tidak taat berdoa, tetapi dia lebih suka untuk mabuk-mabukan. Usia dini, usia muda, sudah terjebak dalam mabuk-mabukan. Nah, satu hari ibunya sakit. Lalu anak itu datang mau minta uang, dan ibu itu berkata, dari mana ada uang? Ya. Ibu tidak punya uang, hanya ada simpanan beras beberapa, ya nggak banyak lah ya, tetapi mungkin cukup untuk beberapa hari makan. Lauknya ibu juga tidak tahu. Mungkin kamu bisa goreng nasi dengan kecap saja, telur masih ada. Tetapi yang lain, karena ibu sakit, ibu tidak bisa berjualan, tidak punya uang. Anak ini marah luar biasa. Untungnya ibu itu selalu berdoa untuk anaknya dikendalikan oleh roh Tuhan. Sehingga ketika dia marah, dia tidak menganiaya ibunya. Tetapi dia pergi keluar dan duduk di depan rumah, ya. Dia duduk sambil jengkel, marah, cemberut gitu ya. Nah, ibunya di kamar menangis dan berdoa, Tuhan, bagaimana anakku ini mengalami hati baru, hidup baru, supaya dia mendengar suaramu melalui aku, ibunya, hamba-Mu ini, supaya dia taat kembali akan firman Tuhan, sehingga dia tidak menjadi remaja yang salah jalan. Ya. Dengan berurai air mata, ibu yang lemah tubuhnya itu berdoa terus. Akhirnya Tuhan mendengar dan menjawab. Memang bukan baru saat itu aja ibunya berdoa ya, sudah sejak lama. Tapi dalam kondisi tubuh yang lemah, ibu itu tidak berkeluh kesah, melainkan menaikkan doa dengan tulus. Lalu jawaban Tuhan itu seperti apa? Nah, anak yang sedang duduk di depan itu kemudian melihat ada seekor induk ayam. Ya. Dan ketika induk ayam itu sedang cari makan bersama dengan beberapa anaknya, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak baik. Ya, tidak baik. Lalu dia segera melindungi anak-anaknya. Anak-anaknya segera lari. Cuk, gitu masuk di bawah sayap ibunya. Ibunya duduk. Ternyata di atas pohon ada musang. Ya, musang ini kan paling suka ayam. Ya.
Anak remaja tadi ngeliatin saja, aduh ini habis nih si ibu nih dimakan sama musang ya. Ternyata ibu itu melawan dengan sangat keras. Dia berteriak-teriak, lalu berusaha perang gitu ya dengan si musang itu, walaupun memang tidak imbang. Tapi kemudian anak-anak yang mulai tercerai itu lepas dari sayap ibunya, diam-diam dia atau mereka itu lari ke belakang dan kemudian mulai menggigiti buntut musang. Itu lucu sekali videonya ya. Jadi memang orang ini sengaja membuat video ditunggu sedemikian lama. Nah, musangnya itu akhirnya terasa risih juga, dia balik sana, kelihatan anaknya lari ya, mau dikejar, ibunya yang matok gitu. Jadi patok-patokan gitu ya antara ibu dan anak ngeroyok musang. Akhirnya menarik, musangnya itu lari. Lalu induk ayam dengan beberapa luka mengumpulkan kembali anak-anaknya. Lalu remaja itu melihat dan mengatakan, sungguh luar biasa perjuangan ibu itu dan juga anak-anaknya yang saling menjaga, saling melindungi. Sehingga sekalipun mereka luka, mereka tetap bisa hidup. Anak itu dengan segera berdiri dan mengambil induk ayam, dan induk ayam yang luka itu dicuci lukanya, lalu malah diobatin, dikembalikan pada anak-anak yang sudah menciap-ciap itu. Ya. Nah, kemudian anak itu membawa sedikit nasi, walaupun dikatakan tadi ibunya tidak punya lauk, tapi anak itu tiba-tiba hatinya tergerak. Ya, dia kasih makan induk ayam dan anak-anak ayam induknya masih agak lemah ya, tapi dijaga oleh anak-anaknya. Ini adalah hal persekutuan yang sangat indah, saling menjaga, saling melindungi. Dan kemudian anak itu datang pada ibunya dan menangis. Maafkan saya, Mah. Saya sudah melukai hatimu. Engkau menjaga aku sampai berani terluka, sampai berani sakit dan sebagainya. Tapi aku lebih rendah daripada anak-anak ayam. Anak ayam bisa nolong ibunya. Aku malah merongrong ibuku. Nah, anak itu nangis, minta maaf, dan ibunya memberikan kata maaf. Dan dia berkata, mintalah ampun pada Tuhan. Dan seketika anak itu juga berdoa minta pengampunan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, mulai hari ini saya hentikan segala kesalahan saya. Berkat karuniamu hatiku dicelikkan, dibukakan mataku melihat satu pergumulan yang diselesaikan karena kekuatan cinta kasih. Akhirnya benar anak ini mulai mengalami hidup baru dan mentaati firman. Dan kemudian dia berkata begini, dulu ketika aku belum mempunyai hati baru, roh yang diperbaharui oleh darah yang kudus, untuk doa itu susah sekali. Ada kemarahan, kekecewaan. Kenapa aku jadi anak orang miskin? Ya. Tapi sekarang setelah aku mengaku dosa, maka rasanya itu untuk berdoa tuh enteng. Ada kerinduan, ada sukacita. Aku mulai rajin kembali membaca firman, datang kembali dalam ibadah. Wah, rasanya itu ada yang nuntun untuk belajar menjadi taat. Dan dia mengatakan memang ketaatan membutuhkan hati yang baru dan roh yang baru. Kalau tidak pernah diperbaharui, tidak akan pernah bisa menjadi taat. Karena kemalasan, kekerasan, egois itu lebih berkuasa. Nah, pengakuan remaja inilah yang menarik. Karena dia berani berkata, tanpa hati baru, roh baru tidak bisa taat. Lalu kita mau belajar sekarang. Apakah kita sudah mengalami bagaimana Yesus datang untuk memberikan pembaharuan? Roh yang diperbaharui, hati yang diperbaharui, dicuci oleh darah yang jernih dari segala dosa, darah yang kudus, darah yang mulia. Kemudian kita belajar menjadi taat. Nah, kalau kita belajar ketaatan juga kita belajar dari Ibu Maria. Dia adalah seorang perempuan yang taat. Bapak Yusuf setelah berjumpa dengan Tuhan melalui mimpi, dia mengalami pembaharuan dan dia menjadi taat. Jadi semua yang mau taat harus mengalami pembaharuan. Rohnya diperbaharui, hatinya diperbaharui. Berjumpalah dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mintalah pembaharuan demi pembaharuan terus-menerus. Supaya kita menjadi taat juga terus-menerus. Karena kehidupan hari depan ini dipenuhi dengan berbagai macam problem. Akan ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Kita
tidak akan bisa menyelesaikan kalau kita tidak punya ketaatan pada firman. Ya bisa saja kalau kita selesaikan secara duniawi, tetapi tidak dibenarkan Tuhan. Kalau kita mau menyelesaikan di dalam kasih Tuhan, maka kita harus taat. Nah, ketaatan itu membutuhkan kekuatan pembaharuan. Jadi masa raya Advent ini mari kita mengalami pembaharuan kembali, mengingat kembali. Kita butuh waktu untuk menanti kedatangan Tuhan, dan problem akan kita alami dengan kekuatan, dengan sukacita baru, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka marilah kita percaya janji Tuhan. Dia datang untuk memberikan kekuatan baru. Selamat berkarya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur Engkau mengasihi kami, sekalipun kami jatuh dalam kubangan dosa, tetapi Engkau mencari kami, mengangkat kami, membasuh kami, dan memberikan pada kami pembaharuan demi pembaharuan. Kiranya kekuatan pembaharuan itu menjadikan kami taat akan firman Tuhan, dan ketika kami taat, kami boleh merasakan karya sukacita Kristus yang sangat besar di dalam diri kami, dalam rangka kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Buatlah kami bersukacita di dalam pembaharuan yang Kau karuniakan, supaya kami taat dan kami merasakan karya Kristus tetap hidup dalam hidup ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.